Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini sebelum beraktivitas atau di tengah-tengah aktivitas kami boleh berdiam diri sejenak untuk merenungkan firman-Mu bersama-sama. Pimpin dan sertai sehingga perenungan kami memberikan sebuah manfaat, pertumbuhan rohani, membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membacakan Yesaya pasal 30 ayat 15-17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau, malah kamu berkata, "Tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda." Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, "Kami mau mengendarai kuda yang tangkas." Maka setangkas itu pula para pengejarmu. 1000 orang akan lari terhadap ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan, seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau saudara ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan, ada beban berat, ada pergumulan yang luar biasa dalam kehidupan kita datang cari siapa? Kita minta tolong kepada siapa? Bukankah seringkali kalau ada masalah, ada pergumulan dalam hidup kita coba cari orang, cari satu pihak yang kita rasa dapat memberikan pertolongan dengan segera kepada kita, bukan? Yehuda pun demikian. Yehuda terancam diserang oleh Asyur. Oleh karena itu mereka takut dan mereka minta pertolongan kepada Mesir. Memang seringkali kalau ada pergumulan kita mau hasil yang instan, hasil yang cepat, agar kita bisa bebas dari masalah. Yehuda juga gitu. Terancam oleh Asyur, wah ini ada hasil yang cepat, kita minta tolonglah sama Mesir. Padahal Mesir pernah menjajah mereka. Mesir pernah memperbudak mereka. Yehuda mengabaikan sebuah fakta, bahwa mereka punya Tuhan yang berkuasa. Kita juga seringkali lupa akan status kita, bukan? Status kita sebagai orang percaya, bahwa sebagai orang percaya kita punya hak, kita punya kesempatan di dalam Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang tersedia untuk setiap orang percaya. Ada pemeliharaan Tuhan yang indah untuk setiap orang percaya. Namun seringkali kita lupa, ketika ada masalah datang menghimpit hidup kita, maka kita juga seperti Yehuda, mau cari cara yang instan supaya kita bisa segera bebas dari masalah. Mungkin kita juga adalah Yehuda masa kini. Waktu kita berharap kepada pihak yang sebenarnya tidak dapat diharapkan. Mungkin kita juga adalah Yehuda masa kini, waktu yang pertama. Kita mencari pertolongan dunia, bukan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di ayat kedua dan ketiga dikatakan, Yehuda minta tolong Mesir, mereka pernah diperbudak olehnya. Mereka mempercayakan diri kepada dewa-dewi yang disembah oleh Mesir. Ya kalau percaya kepada Mesir, minta tolong sama Mesir, otomatis itu juga menandakan bahwa mereka mempercayakan diri. Oh berarti dewa-dewi yang disembah oleh orang Mesir itu berkuasa. Dan karena itu mereka menggantungkan harap mereka kepadanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, padahal Tuhan pernah menghancurkan Mesir waktu membawa umat Israel itu keluar daripada perbudakan Mesir. Maka segala bala tentara itu dihancurkan. Mesir tidak dapat memberikan pertolongan. Ayat yang kelima mengatakan, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya mempermalukan, bahkan mengaibkan mereka. Mesir tidak dapat melakukan apa-apa sebetulnya. Jadi katakan sebagai bangsa yang besar, tapi diam aja, tidak berbuat apa-apa. Maka perenungannya bagi kita adalah, hari ini kita berharap pada siapa?
Apakah kita berharap kepada Tuhan yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa? Atau kita kembali kepada perhambaan dunia? Yehuda lupa akan anugerah Tuhan, dia kembali kepada perhambaan dunia. Dia kembali mempercayakan dirinya kepada pertolongan yang dirasa dapat diberikan oleh dunia. Tapi ternyata yang mereka dapatkan adalah kesia-siaan. Sebab hanya Tuhan yang dapat menolong kita, bukan dunia. Hari ini engkau sedang minta tolong sama siapa? Minta tolong sama orang tertentu yang punya posisi, punya jabatan, punya pengaruh, punya kuasa. Seperti ada pepatah bukan? Lu punya duit, lu punya kuasa. Apakah kita menggantungkan harapan kita, mempercayakan diri kita kepada pihak-pihak yang sebetulnya tidak dapat dipercaya, tidak dapat diharapkan? Karena manusia bisa berubah, situasi dan kondisi bisa berubah. Tapi kita punya Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah berubah kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, mungkin kita juga adalah Yehuda masa kini. Waktu kita mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Orang Yehuda dikatakan di ayat pertama, mereka tidak melaksanakan rancangan Tuhan. Mereka bersekutu dengan dunia, masuk dalam persekutuan yang tanpa minta tolong sama Tuhan. Boleh nggak kami bersekutu dengan Mesir? Yang udah jelas itu merupakan sebuah kekejian di mata Tuhan. Status mereka umat Tuhan, tapi mereka tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan mungkin dalam kehidupan kita hari ini, kita juga ada dalam kondisi yang sama, mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Kita mungkin menyebut diri kita Kristen, pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tapi dalam praktek hidup kita sehari-hari, kita tidak jadi pengikut Kristus. Kita tidak menyaksikan Dia. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan suka. Kita lebih memilih melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita juga hidup semaunya. Nggak peduli ada Tuhan dalam hidup kita. Kita lakukan segala sesuatu menurut hikmat dan pemikiran kita yang terbatas. Terus kalau ada masalah, kita mau cari jalan keluar yang instan yang dapat menyelesaikan semua pergumulan dan masalah kita. Maka perenungannya bagi kita adalah, apakah status sebagai orang percaya, status sebagai umat Tuhan itu masih menjadi sesuatu yang berarti bagi kita hari ini? Apakah itu masih menjadi sesuatu yang berarti bagi hidup saudara sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan? Karena ada Tuhan yang setia, yang memulai perjanjiannya untuk menyelamatkan, untuk menyertai kehidupan kita senantiasa. Apakah status itu masih berarti bagi kita hari ini? Dan karena itu begitu berarti buat kita, kita jaga perjanjian ini. Ada Tuhan yang berinisiatif memulai perjanjian. Kita sebagai pihak yang menerima perjanjian itu dengan bersyukur, dengan bersukacita, punya sebuah ketetapan, aku mau jaga hidupku sebagai orang percaya. Aku mau jaga imanku sebagai orang percaya. Karena aku tahu, aku punya Tuhan yang menyertai kehidupanku senantiasa. Dan akhirnya saudara-saudara, Yehuda dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka, karena pemberontakan mereka, karena mereka mengharapkan pihak yang salah. Padahal udah jelas mereka punya pihak yang dapat diharapkan, the only one, yaitu Tuhan saja. Namun hukuman atas Yehuda bukan berarti akhir dari segalanya. Ada janji dan harapan yang disediakan bagi mereka yang berbalik kepada Tuhan. Di ayat ke-18 dikatakan, Tuhan menanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di ayat ke-19 juga dikatakan, Tuhan akan mengasihani saat kita berseru kepadanya. Waktu kita berseru kepada Tuhan, berbalik dengan segenap hati, maka Tuhan akan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dunia tak dapat diharapkan, kita diberi sebuah kesempatan untuk mengandalkan Tuhan. Yuk berharap lagi sama Tuhan. Kalau engkau selama ini udah kehilangan harapan, dan engkau mencari jalan instan untuk keluar dari masalahmu, dan yang engkau temui selama ini adalah kekecewaan, hari ini undangan yang indah untuk engkau, yaitu balik sama Tuhan, berharap lagi sama Tuhan. Temukan kembali keindahan kasih-Nya di dalam kehidupanmu. Berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Bersandar lagi kepada Tuhan. Kadang-kadang yang kita perlukan adalah duduk diam, menanti di hadapan Tuhan.
menanti sambil menyaksikan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin yang Tuhan inginkan adalah kita bertindak sesuai dengan percaya kita kepada Tuhan. Dan dalam hal itu Tuhan akan menyertai, asalkan engkau berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Hanya Tuhan yang dapat diharapkan. Apakah engkau mau terus berharap kepadanya? Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah engkau yang menolong kami, boleh terus menaruh pengharapan kami setiap hari kepada Tuhan. Sebab engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami percayai. Tidak ada yang lain yang dapat memberikan jaminan, kepastian, kekuatan, dan penyertaan selain engkau yang menaruh pengharapan itu di dalam kehidupan kami. Tolong kami menjalani kehidupan hari ini, bukan dengan putus asa, bukan dengan khawatir ketika menghadapi masalah, tapi dengan sebuah keyakinan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Kami berjalan dengan mantap, sekalipun di depan penuh dengan rintangan dan halangan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau yang menuntun langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, biar iman kami boleh terus bertumbuh, harap kami juga boleh bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.